Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian zuhur Masjid Al-Bassam hafizakumullah ta'ala. Sebelum memulai membaca kitab, tadi sesaat sebelum sholat, imam kita Ustaz Agung mengingatkan, sawu sufufakum, luruskan safnya. Ketika diucapkan begitu, anak teringat dulu ada salah satu dosen, dia bercerita, ada orang masuk Islam hanya karena melihat shaf salat di Masjidil Haram. Kenapa? Kata dia, orang Islam ini hebat. Di Masjidil Haram jumlahnya berapa orang ketika salat jamaah? 10, 20, 100 atau lebih? Lebih. Tapi ribuan orang yang akan sholat itu, yang tadinya sedang tawaf, yang tadinya sedang duduk, yang tadinya sedang minum, ketika mendengar qomat, semuanya baris rapih. Ribuan orang bisa rapih dalam hitungan detik. Maka hal yang serupa bisa kita tarik ke dalam kehidupan kita. Ketika setiap orang fokus dengan dirinya masing-masing, oh saya mau sholat, sudah. Yang mau sholat itu berdirinya harus rapi, mengisi shaf yang depan akan rapi, tidak perlu diteriaki. Begitu juga dengan kajian. Kalau kita setiap orang masing-masing, oh kajian shaf yang paling baik, yang paling depan, yang paling bagus, tidak nyender kecuali kalau dibutuhkan. Setiap orang fokus dengan dirinya masing-masing, maka semuanya akan rapi tanpa perlu ada yang mengingatkan. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis ke-9 dan masih membaca kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. At-Tasi' hadis ke-9 dari bab tawakal, yakin dan tawakal. At-Tasi' an ummil mu'minin Ummi Salamah wasmuha Hindu bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanida sahihah. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih wa hadza lafdhu Abi Dawud. Nah, hadis kita pada siang hari ini berisi doa yang bisa kita praktekkan dan harus kita baca dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Namanya siapa tadi? Hindu bint Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Di antara hadis-hadis yang kita baca, ini cukup menarik karena perawinya bukan laki-laki, perawinya sahabiyat. Bahkan beliau adalah salah satu istri Nabi, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Dan beliau radhiyallahu anha bukan sembarang perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau ketika beliau ditinggal suaminya Abu Salamah. Kemudian sekilas tentang
Ummu Salamah ini menunjukkan keistimewaan yang beliau radhiyallahu anha miliki adalah beliau sering ikut berjuang bersama Nabi, hadir di medan perang. Hadir di medan perang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya atau perang juga ketika safar-safar lainnya. Di antaranya ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai di Hudaybiyah. Singkatnya, pada saat itu kaum muslimin dari Madinah berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan umrah atau haji. Kemudian belum bisa masuk kota Mekah. Pada saat itu Mekah belum dibebaskan dan masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Kemudian ada perjanjian di antara mereka. Salah satu poin perjanjiannya adalah kaum muslimin pada saat itu tidak boleh atau belum boleh masuk ke kota Mekah dan harus kembali lagi ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala dan wahyu dari Allah menyetujui poin tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dan para sahabat sudah tiba di dekat kota Mekah, kemudian tidak jadi untuk umrohnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mencukur, tidak jadi haji, untuk mencukur kepalanya, untuk tahallul dan menyembelih sembelihannya. Tapi ternyata perasaan kaum muslimin yang saat itu sudah jauh-jauh datang dari Madinah, kemudian sejengkal lagi masuk kota Mekah dan tidak diperbolehkan, belum diizinkan. Mereka semua sedih sehingga sedikit menunda perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan, cukurlah rambut kalian dan sembelihlah hewan-hewan sembelihan kalian, tidak ada atau belum ditaati, dan itu membuat Nabi marah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke tendanya dan ikut bersama beliau adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha melihat Nabi dengan muka yang kesal, begitu ya, muka yang merah, bertanya, "Kenapa engkau bermuka seperti ini?" Kemudian dijelaskan bagaimana ketaatan yang belum dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Atuhibbu dzalika ya Rasulullah?" Apakah engkau menginginkan itu? Apakah ini sudah keputusan final untuk tidak jadi masuk ke kota Mekah dan bertahallul di luar sebelum kota Mekah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Fa'auma ilaiha ay na'am, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar para sahabat semuanya bertahallul, kemudian setelahnya pulang ke Madinah. Maka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan itu dan para sahabat belum menaati, Ummu Salamah radhiyallahu anha menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengusulkan, memberi saran. Qalat ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhar budanak wa tad'u haliqaka fayahluquka. Kata Ummu Salamah, wahai Nabi Allah, engkau keluar, jangan ajak bicara siapapun, kemudian panggil tukang cukurmu, cukurlah dirimu terlebih dulu, dibotakin duluan, tanpa mengucapkan apapun kepada sahabat lainnya. Kemudian sembelihlah sembelihanmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan saran dari Ummu Salamah. Para sahabat radhiyallahu anhum yang tadinya belum taat, setelah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut secara langsung, maka mereka semua bersegera mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah ide, saran yang bagus dari seorang istri yang cerdas dan mencintai suaminya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya membaca doa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah baca doa. Kita keluar dari rumah baca WhatsApp, ya, atau baca HP. Nah, doanya apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Dengan namamu ya Allah, aku berlindung. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepadamu, menyerahkan segala urusanku kepadamu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu an adilla au udalla, dari kesesatan, dari aku sesat atau aku disesatkan, au azilla au uzalla, atau aku terpeleset, tergelincir atau digelincirkan, au ajhala au adlima au udlama, atau dari aku berbuat zalim atau dizalimi, au ajhala au yujhala alayya, atau aku berbuat kebodohan atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bentuk tawakal yang sempurna. Kita tahu bahwasannya keluar dari rumah itu adalah hal yang rawan ditimpa musibah. Artinya berdiam diri di rumah itu lebih aman daripada keluar. Mungkin di luar ada kecelakaan, mungkin tersesat, mungkin ada yang berbuat zalim dan semacamnya. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kita bersiap-siap, menyiapkan diri kita, kemudian membaca doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan. Beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah memulai segala sesuatu dengan basmalah, Bismillah. Nabi SAW mencontohkan hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melakukan hal yang sama di dalam Al-Quran, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, aku berlindung dari kesesatan atau disesatkan. Ya, bisa jadi kita dari rumah Parafik misalnya, dari Cemerlang mau ke Albasam, ikut Google Maps, ternyata disesatkan, salah jalan, muter-muter Cikirai, muter lagi ke Cisaat dan seterusnya. Kita tidak tahu, dan itu mungkin terjadi atau bahkan banyak terjadi. Ketika kita keluar rumah menuju suatu tempat, ternyata kita tersesat, jalannya salah, au udalla, atau disesatkan, ya, seperti contoh yang barusan, disesatkan oleh aplikasi misalnya, atau disesatkan oleh orang. Kita bertanya, Pak, kalau mau ke Albasam kemana? Oh, di depan belok kiri, ternyata harusnya belok kanan, ya. Kemudian kita salah jalan. Dan hal-hal seperti ini banyak terjadi. Juga maksud dari hadis ini, dari lafaz ini adalah kesesatan di dalam agama, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesesatan di dalam beragama. Au azilla au uzalla, atau aku tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain, ya. Keluar rumah pakai motor, jalanannya basah, terpeleset, ya. Motornya minjem, ya. Badannya terluka, banyak kerugian yang dialami. Hal-hal seperti ini itu bisa dihindari dengan kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An azilla au uzalla, termasuk digelincirkan, maksudnya adalah di dalam kemaksiatan, ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari digelincirkan ke dalam kemaksiatan. Keluar dari rumah niatnya baik, mau bekerja, mau berangkat sekolah, mau berangkat ke kajian misalnya, ya. Berangkat ke kajian niatnya sudah baik, ternyata di tengah jalan bertemu teman mengajak, udahlah jangan kajian dulu, kan kajiannya live di YouTube, nanti ada rekamannya bisa ditonton ulang, sekarang kita main-main dulu aja ke mall, ya. Dari rumah niatnya sudah benar, di tengah jalan tergelincir dari niat yang benar. Nah, au adlima au udlama, atau aku berbuat zalim,
kepada diri sendiri atau orang lain, au udlama, atau aku dizalimi. Ya. Ini sering terjadi, pergi ke satu tempat, ketika parkir misalnya, pakai mobil parkir, kemudian ketika pulang spionnya hilang, bannya hilang, ya. Atau pergi ke Cisaat misalnya mau berbelanja, ternyata di sana dipalak, dan kezaliman-kezaliman lainnya. Au ajhala au yujhala alaih, atau aku berbuat bodoh. Berbuat bodoh maksudnya apa? Kurang lebih maknanya sama dengan yang tadi, berbuat maksiat, berbuat kesalahan. Sering kita kadang secara tidak sengaja mengatakan, kok saya bodoh sekali, ya. Misalnya ketika di lampu merah ngelamun, masih merah, ternyata kita gas aja. Setelah kejadian baru, kok saya bodoh sekali menerobos lampu merah. Nah, ya. Bisa jadi hal tersebut kita melakukan kebodohan karena kita tidak meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan itu. Au yujhalu alayya, atau dibodoh-bodohi, ditipu, ya. Beli sesuatu misalnya, Kang Ibnu beli kamera ori Sony ini, ini ori asli dari Jepang. Ternyata setelah dicek kameranya KW, ya, KW4, KW5. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di luar rumah. Kita berbuat bodoh atau kita dibodoh-bodohi, ditipu, ya. Belanja online misalnya, atau beli di toko, ternyata barangnya tidak sesuai, dibodoh-bodohi, ditipu. Hal-hal seperti ini, kedzaliman-kedzaliman ini, ada doanya supaya terhindar dari hal yang tersebut, ya. Dan kalau kita perhatikan, memang doanya cukup panjang, ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alaih. Ada yang udah hafal? Nah, doa ini sama surat Al-Fatihah lebih panjang mana? Lebih panjang Al-Fatihah. Siapa yang belum hafal Al-Fatihah? Hafal semua. Kenapa hafal? Karena sering dibaca. Maka doa ini juga demikian, akan mudah dihafal. Kapan? Kalau selalu dibaca. Dalam sehari berapa kali kita keluar rumah, ya. Baik itu untuk bekerja, untuk jajan, untuk ke warung, untuk ke masjid, ya. Dan selama di luar rumah, kemungkinan keburukan tadi ada. Apabila setiap kita keluar rumah membaca doa ini, dan tidak harus dihafal, boleh nyontek di aplikasi HP, di catatan, boleh nyontek, tetap dihitung sebagai doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari 2 hari masih dibaca, setelahnya hafal sebagaimana kita hafal surat Al-Fatihah, atau mungkin yang hafal surat-surat panjang bisa hafal karena diulang. Maka doa ini pun sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merutinkan membaca doa ini ketika beliau keluar rumah. Kita ambil dari sini, ada lafaz yang berbunyi an adlima au udlama, aku berbuat zalim atau aku dizalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini bukan hanya mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah untuk kebaikan kita sendiri, tidak, ya. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar kita berbuat baik kepada orang lain. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Dan seperti itulah seorang mukmin. Al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu mencintai sesuatu bagi dirinya juga bagi saudaranya. Dia cinta dirinya selamat, maka begitu juga dengan saudaranya. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan doanya bisa kita praktekkan, atau justru harus kita baca, kita praktekkan. Bisa dicari hadis arba'in, hadis Riyadhus Shalihin nomor ke-9, nomor 9 dari bab tawakal dan yakin, ya. Atau nanti minta Japri, Ustadz Yusuf Tojiri, Ustadz Yusuf minta screenshot doanya, ya. Dan tadi tidak harus dihafal, ya. Dibaca saja, nyontek juga nggak apa-apa. Yang penting hatinya ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dari semua
keburukan. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.